Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firmansyah dengan NIM 20104111196. Saya dari kelas manajemen F. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Izzuddin dalam mata kuliah PIMB. Soal yang pertama adalah pahami materi tentang evolusi manajemen, kemudian jelaskan sesuai dengan yang kamu pahami. Yang saya pahami, menurut pendapat saya pribadi, di sini evolusi teori manajemen adalah sebuah produk sejarah bagaimana manusia berkecimpung dengan masalah hubungan pada kurun waktu tertentu dalam sejarah tersebut. Dan teori manajemen ini memberikan kemudahan dalam menentukan hal-hal yang harus dikerjakan secara efektif untuk menjadi seorang manajer. Pada materi teori manajemen ini terdapat 3 aliran. Yang pertama, teori klasik, yang kedua teori non-klasik, dan yang ketiga teori modern. Yang pertama itu kan teori klasik, jadi saya sini akan menjelaskan teori klasik. Teori klasik didasarkan pada asumsi bahwa karyawan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisik dan ekonomi mereka. Itu tidak membahas kepuasan kerja dan kebutuhan sosial lainnya, namun ini menekankan spesialisasi tenaga kerja, kepemimpinan terpusat, dan pengambilan keputusan serta memaksimalkan keuntungan. Dan yang kedua adalah teori neoklasik. Teori neoklasik ini adalah perubahan dan peningkatan teori manajemen klasik. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah teori modern. Teori modern ini muncul pada tahun 1950 sebagai akibat ketidakpuasan dua teori sebelumnya, yaitu teori klasik dan neoklasik. Teori modern ini sering disebut juga dengan teori analisis sistem atau teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern ini melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Pertanyaan yang kedua adalah pahami materi tentang manajemen, kemudian jelaskan sesuai dengan yang kamu pahami. Menurut pendapat saya, manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dan perencanaan prinsip. Prinsip di sini bermaksud prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Dan tujuan ini harus on point atau tepat, tidak meleset.